Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh hikmat ini tentunya tidak ada kata dan ungkap yang pantas kita kumandangkan melainkan rasa syukur dan mahabbah yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan, mengalirkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat-nikmat ini semua, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dapat hadir, berkumpul, berwajah dan bersilaturahim dalam rangka takziah malam yang ketujuhnya meninggalnya orang tua kita, yakni Ibu Halijah binti Abdurrahman. Mudah-mudahan sebesar apapun kesalahan almarhumah semasa hidupnya di dunia, mudah-mudahan kesalahannya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekecil apapun ibadah yang pernah almarhumah lakukan semasa hidupnya, mudah-mudahan yang sekecil itu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, niat dan langkah kita mendoakan beliau tulus ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah sebagai bentuk amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang sangat kami hormati, sebagaimana yang kita maklumi bersama, malam hari ini adalah malam yang ketujuhnya meninggalnya ibunda tercinta, yakni Ibu Halijah binti Abdurrahman. Sesuai dengan keterangan bahwa pada usia ataupun hari yang ketujuh ini, jasad almarhumah di alam kubur sudah mengeluarkan cairan dari 9 lubang yang ada. Jadi jasad almarhumah pada hari ini, pada hari yang ketujuh ini, itu tubuhnya sudah mengeluarkan cairan-cairan dari 9 lubang yang ada. Cairan itu berupa darah dan nanah. Dan pada hari yang ketujuh ini, almarhumah ruhnya minta izin kepada Allah untuk melihat jasadnya pada hari yang ketujuh. Ibunda Halijah ruhnya minta izin ke Allah untuk melihat jasadnya. Kemudian Allah mengizinkan ruhnya melihat jasadnya dari arah kejauhan. Kemudian ruh Ibunda Halijah melihat jasadnya dari arah kejauhan. Begitu melihat jasadnya sudah berubah, jasadnya sudah mengeluarkan 9 lubang yang ada, yaitu cairan darah dan nanah. Disitulah ruh Ibunda Halijah menangis, menjerit sejadi-jadinya karena tidak menyangka bakal begini keadaannya. Maka tangisan ini, jeritan ini oleh ulama diadakanlah tahlil semacam ini, diadakanlah doa bersama pada malam hari ini yang dikhususkan untuk almarhumah Ibunda Halijah binti Abdurrahman. Maka rangkaian
kegiatan kita pada malam hari ini, mulai dari pembacaan hadharah, kemudian tahlil dan tahtim, dan ditutup dengan doa. Maka rangkaian-rangkaian semacam ini, kegiatan kita malam hari ini, menurut pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang dikuatkan oleh hadis Rasul, bahwa ini semua adalah tasillu alal mayyiti wa yantafa'u biha, dan ini semua nyampe kepada si mayit, dan mayit pun dapat nilai manfaat dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Artinya Bapak dan Saudara, tahlil yang kita lakukan dari malam pertama sampai malam ketujuh ini tidak ada unsur maksiat sedikit pun, tidak ada unsur dosa sedikit pun. Bahkan niat langkah kita untuk datang ke tempat ini tujuannya mendoakan almarhumah, maka setiap langkah untuk datang ke tempat ini, langkah kita dihitung oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Makanya Bapak dan Saudara, tahlil yang kita lakukan ini ternyata ada nilai manfaat dan pahala yang kita peroleh dari Allah. Ada manfaat dan nilai pahala dari Allah. Duduknya kita dapat nilai pahala, makanan yang disediakan juga ini mengandung pahala luar biasa. Bahkan sedekah yang dikeluarkan oleh tuan rumah Sohibul Musibah malam hari ini berkahnya luar biasa. Bahkan berkahnya melebihi 100%, bahkan lebih dari 1000%. Andaikan yang Bapak bawa pulang, yang sudah disiapkan nanti dibawa pulang, berikan kepada anak kita, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh. Makanya kue meriung mah berkah, bah. Di mana-mana berkah. Maka saking berkahnya ludes biasanya. Alhamdulillah. Aja amin baik, emang amin desing mau. Ya. Tuh. Artinya tahlil yang kita lakukan ini ada nilai manfaat Bapak dan Saudara. Ya. Makanya maaf, yang namanya kematian ini Bapak dan Saudara, ini adalah merupakan nasihat yang luar biasa buat kita. Malam hari ini kita sama-sama tahlil mendoakan almarhum Ibu Halijah. Bisa saja besok atau besoknya kita yang akan ditahlilin. Ini akan menjadi masalah buat kita, Pak. Makanya hidup itu nggak boleh sombongnya begini ini. Iya. Kita ini bakal mati, kita ini bakal pulang, kita ini bakal merasakan hal yang sama. Bahkan di alam kubur itu konon semua sepakat, ijma ulama, bahkan Nabi juga ngomong di kuburan itu gelapnya luar biasa, petengnya luar biasa. Kita gelap di dunia masih bisa raba-raba, Pak, tapi gelapnya di alam kubur itu nggak bisa raba-raba. Dan kita bakal nemuin juga hal itu. Kita bakal ketemu sama proses seperti itu, Pak. Pelan-pelan belatung ngedeketin kita, habis kita dimakanin ulat, bakal ngerasain itu bakalan. Saiki mau ngerasa kita rada ngotak setitik kayane. Iya, kon ngajur gelem kon salat nggak mau, pengen manjing surga, emang dua wong jerok nih kanan tah. Ini nih kadang, Pak. Ya. Iya, kadang kita mah gitu, ngajur ora. Salat jojong baik. Masih mending, Pak. Di tempat saya mah di daerah Teluk tuh, di daerah Gulagalik mah ini mah masih mending. Di sana mah kalau ditanya salat yuk salam makan bae karena Allah kan ngelunjak modal makonon gua. Saking iya nih baik. Ustadz salam makan karena Allah. Iya Ustadz salam makan, barang balik ketemu Pak, Mang ada salam dari Allah. Ada apa? Besok suruh pulang katanya gitu. Wih modal kita dikenen mah. Ya. Makanya inilah Bapak dan Saudara, tahlil yang kita laksanakan sebagai nasihat buat kita, Pak. Nasihat buat kita. Sebab kematian itu pasti akan datang. Pasti. Orang bakal pasti kita mah. RT, lurah,
camat, ustad. Ari ustad memodar jadi ngelunjak. Sing tahlil. Orang ngomong sudah menang dan ngotak. Ya. Kita bakal mati. Cuman pertanyaannya, udah siap belum kita menghadapi kematian? Siap atau tidak siap? Mau tidak mau, pasti bakal datang. Iya. Ojo ngotak kita mah. Artinya begini Pak, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang mah nggak bakal maju, bakal mundur. Wis. Arab lagi karaokean tawaya modar memodar sirah. Iya. Makanya meninggal yang paling bagus itu malam Jumat sama hari Jumat. Mantap itu Pak. Iya, mudah-mudahan kita matinya malam Jumat semua. Amin. Kenapa malam Jumat kesuk? Aduh, urung siap ya Pak ya? Iya, kepada baik kita urung siap lah. Itu artinya Bapak dan Saudara. Dan setiap kematian datang ada yang namanya proses. Apa prosesnya? Sakaratul maut. Sakaratul maut itu Pak. Sakaratul maut itu Pak, Bu. Sakit sakaratul maut itu sakitnya kata Rasul paling ringan seperti disabet pedang sebanyak 300 kali sabetan pedang. Itu paling ringan. Makanya disinilah kita wajib punya anak yang soleh. Kenapa? Dikala orang tua kita sakaratul maut, anaknya yang soleh datang ngaji Quran, meringanin tuh. Ini mau orang tua sekarat jadi foto. Iya sekarang mah, apalagi zaman sekarang, zaman now, zaman digital, apa-apanya pakai handphone. Sekarat dipoto, udah dipoto diupload ke status WA, udah itu meninggal dunia dipoto maning. Apa katanya? Mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Di komen sama tetama kawan-kawannya, amin ya RA, amin ya Rabbal Alamin. Ya RA ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bukannya kita diajiin ta. Siapa yang ngajiin? Anak. Ustaz, apa harus anak kandung? Tidak. Anak mantu tuh. Boleh anak mantu ke. Ini mah dua mantu budeg. Orang tuanya sekarat mundar mandir ngomong gitu, kapan abah ninggal ya aja. Ih sirah ngomong ninggal kang abah suamat ninggal dina apa kayak keadaan merebo jere. Orang bisa gerebo mah karena bapak ini lahirnya hari Senin, kalau mau Jumat tinggalnya. Orang bisa kan, iki makanya Selasa mati, tetep bahkan coba ke. Nah, alhamdulillah men. Tapi ini alhamdulillah nih Kota Karang mah terkenal santrinya Pak. Saya mah yakin di sini mah soleh semua alhamdulillah. Saya kalau ceramah masuk Kota Karang rada keder sama Pak, benar, rada deg-degan. Banyak kiainya Kota Karang sekarang mah banyak Pak. Tapi ini masih bukan ceramah Pak Ampura, ini mah ya bukan ceramah, ini mah ngobrol aja Bah ya. Hitung-hitung cari langganan aja ini mah. Melanggar syukur orang wis kita mah. Ya. Ya Pak ya. Iya, sebab ceramah kalau serius-serius Pak, kalau tinggi-tinggi saya nggak bisa. Regel bakalan. Kita mudah ngebahas keseharian aja. Apa sih yang harus dilakukan oleh yang hidup itu aja saya. Kan meninggal dunia nih. Sebab yang dinanti, yang ditunggu oleh orang yang meninggal dunia Pak itu 3. Yang ditunggu sama si mayit Pak sampai sekarang yang meninggalnya udah tahunan kan, yang ditunggu cuma 3. Apa yang ditunggu? 1, si mayit yang sudah meninggal dunia dalam kubur, mata sah, kapan mati, kapan kiamat, itu aja. Yang ditunggu sama orang yang meninggal dunia, kapan kiamat ini terjadi. Sebab apa-apa, kalau orang yang penuh dosa itu jengkel, lama nungguin kiamat itu, kesel disiksa baik. Tapi kalau orang yang soleh,
orang yang banyak amalnya, dia betah dalam kubur. Kenapa? Karena luar biasa, dijadikan raudhah min riyadil jinan. Apa? Dijadikan taman-tamannya surga oleh Allah. Jadi yang dinanti sama orang meninggal itu kapan kiamat datang? Kapan kiamat datang? Sebab siksaan yang datang itu, Pak, kita mah anaknya di dunia orang ngerungu. Benar, nggak ada yang ngedengar. Mulai dari mandiin, itu si mayat tuh udah ngomong, Mbak. Udah ngomong, begitu meninggal dunia siap dimandiin. Itu ngomong si mayit, Mbak. Bu, ngomong. Pelan-pelan mengangkat saya. Badan saya ini perih. Ruh bekas keluar dari jasad, pelan-pelan mah. Alon-alon jadi ngomongnya, Mbak. Kita menggerada geruduk. Sekalipun itu yang meninggalnya musuh di dunia, pelan-pelan. Sing mati musuh sing merebot. Modar sih rasa iki ya. Pengen ning urip di dunia lu ngotak sama gua yang mandiin sekarang. Tengok bletok. Haram nggak boleh. Karena apa, Pak? Karena si mayit itu, kata Rasulullah, mandikan itu si mayit, jangan memakai air yang panas. Jangan pakai air panas. Apa maksud air panas? Bukan berarti ngerebus air buat mandi, tidak. Kenapa? Si merbot yang mandiinnya, jangan sampai ada orang yang ikut mandiin, nyeborin. Kalau orang yang nggak ibadah, maka panas buat si mayitnya. Makanya merbot pun selektif, Pak. Sudah main gapeh mah aja. Iya, ini mah jujur, Pak, kita malah lagi nyampe hukum. Memang hukum itu keras, pahit. Tapi kata Rasul, qulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran sekalipun pahit didengarnya. Ya ning pojok awas sira mobil tak kempesi sira. Atulah sus kempesi ki mobil kita mah. Pajero iku bah, panas ya pajero. Lumayan. Jangan kau mandikan ini si mayat dengan air panas, senajan anak kandungnya, senajan mantunya. Aja lamun orang ibadah mah. Serahin aja sama marbotnya. Uwis ini mah, Pak, marbot saya mau mandiin. Kenapa? Saya mau mandiin terakhir. Ngotak loh. Lagi hidup nggak mau mandiin. Semodar mah pengen ngadusi. Maaf, Pak. Merbot itu selektif, kata guru saya mah. Sing doyan ngumbar aurat aja dipilih jadi merbot. Baik ini mah. Baik. Iya. Ay sira. Saya lagi ngaji dulu Pak di Kupang sama Almakfurul Habah Yai Farid itu begitu. Petri, ingetin, merbot di tempat lu. Kalau yang doyan ngubar aurat jangan dipilih jadi merbot. Yang selektif, orangnya yang nggak suka maksiat, sing pasik ge aja. Mana yang pasek? Maaf, Bah, ampurai gimana, Bah? Ya ampurai gimana? Aja tersinggung, aja marah. Aja marah gimana? Karena apa? Sing orelok nggosongko gegundulan, mending pasar tempel. Pasek iku. Kalau emang udah jadi pimpinan, kalau dipilih sama masyarakat, udah jadi tokoh di tempat itu, lamun ngedoa deweke, yang ngimamin dia, ada urusan apapun dia, kuduk bener-bener. Sebab masyarakat mah apa? Masyarakat mah yang dinilai salahnya doang. Ustaz, masa pakai peci terus kemana-mana, malu? Saya bukan Ustaz, minimal peta. Atau anduk tadi gubet, sorban tadi gubet itu kayak ban Vespa. Mau kono nengok guati masa gak kencengan. Ini kan kita bicara hukum, Pak. Sebab kita ini maaf ya, Pak ya, ampurai mah. Kadang-kadang kan maaf. Sesuatu yang harus disampaikan kadang-kadang nggak mudah diterima.
Bahasanya bagaimana Ustaz? Yang nerima pahala atau tidak itu Allah. Udah Ustaz, bener Ustaz mau nerima cuman Allah. Kalau masih ngomong begitu ya serahkan ke Allah. Karena kita mengotak, saya pernah ngomong sama merebot ampurai kema, iya Pak Ustaz, sira dua lemah ora, gone apa Ustaz? Gone tayamum si mayit. Loh kok lima ditayamumin? Remukakan jari kita. Kenapa? Si mayit itu kan ada yang meninggalnya macam-macam, Mbah. Ada yang habis makan meninggal, toh modal kok meninggal. Itu mah nggak ada rasa sakit apa, maksudnya nggak ada korek. Yang sakitnya lama tahunan, tidur aja di tempat tidur, kan pasti ada luka ngebolong di sini nih. Nah ini maaf Pak, si mayit itu kan emang nggak ngerasa menurut kita, tapi si mayit mah ngomong. Perih. Sekarang gambarannya gini aja, dikala kita punya koreng di paha, disebor pakai air, perih nggak kira-kira? Mayit gak perih, cuman orang nggak kedengar sama kita. Lamun merumah bertemu lagi sih ngadu sikun sumpah. Maka gimana katanya fikih mengatakan begini, yang nggak kena air tayamumin dulu. Nanti udah ditayamumin baru ditutup, baru dimandiin. Yang tadi udah ditayamumin jangan diingena air, ditutup baik gitu. Meneng beleba makanan sawan gitu. Saya mah paling takut kalau lagi ceramah melongo nggak ada abahnya, itu udi kita mah udi kesambat. Sebab kajian-kajian fikih itu harus disampaikan Pak ya, harus punya tanah tayamum tuh. Bahkan ada anak yang meninggal dunia belum balik belum sunat, kan harus dimandiin semua, kena semua tuh, termasuk itunya tuh dicelekakan jerege biar kena air. Nah nyelekinnya ini sakit buat si mayit, maka tayamum dipit sebelum dimandiin boleh. Antisipasinya begitu. Saya tanya, maaf, di tempatnya sebulan galik saya tanya, punya nggak tayamum? Ora dua kamu Ustaz. Ning kota Karang mah dua bayar. Ora dua mana? 11-12 kalau gula galik. Ini nih yang maaf ya Bah ya, ini saya nyampein dari Al-Maghfurlah aja guru begitu. Bukan si mayit dua penyakit, yang penyakitnya tuh korengnya ngeborok itu. Lah mayit orang ngerasa disira, orang ngerasa nih mayit mengejerit. Orang bahasanya pelan-pelan mang mandiin saya, pelan-pelan mang ngegosokin saya. Yang ngedengerin siapa? Seluruh makhluk Allah mendengar jeritan si mayit, kecuali dua, jin dan manusia tidak bisa mendengar jeritan si mayit. Sok orang percaya. Kalau kedengar Pak, maaf, kalau Allah ngasih pendengaran kita tentang si mayit lagi digotong kok, itu ngejerit, ibu dibawa kemana saya ini? Turunin saya mau sholat 2 rakaat. Kalau ngedengar berarti duntalah. Senajan kumisnya daplang ke, jengotak. Kumisnya daplang semen. Kita sih ngegotong bareng ngerungu mamang, dunduni mang ngarep sholat, mayitnya ngomong jangan diuntalah. Ngotak sirah. Ya, tuh. Yang ditunggu si mayat itu apa? Kiamat datang kapan? Kiamat datang kapan? Kenapa? Bagi yang disiksa mah Masya Allah Pak, lama nungguinnya. Ya orang mah apa? Sakaratul maut itu sakitnya itu kayak 300 kali sabetan pedang. Dan bahkan Nabi Isa pernah lewat ke satu kuburan, diminta sama kaumnya, Nabi Isa tolong sih bangunin yang dalam kubur nih, saya pengen tahu, saya tanya, pengen taunya sakitnya kayak apa sih sakaratul maut itu. Coba kayak Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Tanbihul Ghafilin Pak, pernah saya baca. Dengan izin Allah dibangunin dalam kubur. Bahasa kita suara pepeluan lagi, kita mah aja. Bukan kalau meluran nangikan kuburan sekarang dicekat ke bongkong sirah. Dengan izin Allah bangun Pak yang ada dalam kubur. Begitu bangun mukanya hitam, ditanya, ada apa kamu mau ngebangunin saya? Kata yang meninggal, kata Nabi Isa, pengen tahu aja gimana rasanya sakaratul maut. Nabi Isa, saya meninggal sudah 50 tahun nih, tapi sakitnya masih kerasa sampai sekarang. Ya Allah ya Rabb. Makanya kita mah sering-sering ngedoa Bah, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Itu doa untuk meringankan sakaratul maut, gak kerasa kita.
Maka dikala ada orang sakaratul maut, kita yang nengok, jangan suruh nyebut. Jangan suruh nyebut, Pak. Apa? Doain kalau kita nggak bisa baca Quran. Doain. Gimana cara ngedoanya? Allah mahawin alaiha fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan baginya dalam menghadapi sakaratul maut. Itu doa. Iki mah nyebut ikhlas, saya mah ikhlas. Kalau mau pergi aja jangan ada yang ditunggu. Kayak ngerti banget deh baca deh. Nggak ngerti enggak. Ya Pak ya. Oh kan ngelamun lebah mangkenan mah. Jam 9 otak sirah. Saya mah takut berkatnya basi doang, Mbah. Iya. Yang kedua, apa yang dinanti oleh si mayat di dalam kubur? Apa yang dinanti oleh orang yang meninggal di dalam kubur? Apa? Yang tabiru da'watan min auladihi. Apa? Selalu menanti doa dari para anak-anaknya. Iya, makanya di sinilah pentingnya kita wajib punya anak soleh itu begini, Pak. Maka ada bahasa ayul a'malu ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Salah satunya adalah birrul walidaini, bakti kepada kedua orang tua. Yang udah meninggal dunia ada bakti nggak? Atau ada. Makanya Pak, maaf, selesai dikubur tuh anak-anaknya nganter tuh kan, yang nganter pada pulang, anaknya udah jangan pulang, baca Quran di atas kuburnya. Kenapa? Andaikan ada anaknya yang baca Quran di atas kuburan orang tuanya setelah dikubur, maka malaikat mungkar nakir gak bakalan nanya masih ada anaknya di atas kubur yang sedang baca Al-Quran. Makanya sama orang-orang sekarang kan yang ngerti hukum, ngerti agama, kadang-kadang dihaji sampai seminggu di kuburannya. Mengkonon dibayar tahu Ustaz, ya dibayar ya enak besi mah. Aja di kuburan udah duit atuh. Wih ikhlas masih mang ikhlas. Si model mangkenen ki sing rada gati ki. Iya, lillahi ta'ala memang ya. Iya. Jara Ustaz sing ngaji Quran kon ya Allah sampai watukan. Dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Barang wis kesuwen mah saking ikhlasnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Kesel kayaknya guys. Kenapa Pak? Kalau ada anaknya yang ngaji di atas kuburan, apapun yang itu yang dibaca Quran, Arab kulhu tanding kono, Arab palak binas tadi situ, maka malaikat nggak bakalan nanya. Kata mungkar ngomongkir premenkin kodipit ge anak-anaknya lagi ngaji ge. Oh ya wis, lama-lama diajiin mungkar akhir ge kesel. Kir lu ngabeyu jere. Nah, wih kesuwen iki mah jere. Urusan kita wakon wakeh ning pojok sampai kita tak takon nikah aja kan kon. Iya kan ya? Ajiin. Ustaz, kalau saya nggak bisa baca Quran apa? Salawat boleh nggak? Atuh boleh salawat. Atau kita alif-alifan boleh nggak? Atuh boleh alif-alifan. Bismillahirrahmanirrahim. A ba ta sa. Nyampe nggak? Atuh nyampe. Jere malaikat jere nggak apa kata itu ya Allah sampaikanlah abad-abad orang tua saya dalam kubur. Nyampe. Cuma kan bapaknya ngomong si Ramamat mat keliwatan. Ngirim kita cuma mbak tabuhan kita urip tak cekek siramat jadi gitu. Iya makanya ini Pak ya tuh, maka yang dinanti oleh orangnya, dinanti oleh ibunda almarhumah Ibu Halijah binti Abdurrahman, yang dinanti yang tadiru dakwatan min auladihi, dari anaknya, dari anak mantunya, dari anak kandungnya, andaikan dia punya anak angkat, dari anak angkatnya selalu menanti doanya. Makanya pecuanku kita mah ya Pak ya, seharusnya mah begitu meninggal dunia ada fidyah tuh.
ditebus mungkin bengen wong tua kita kin ora salat, ada yang ditinggalin salatnya, ada yang ditinggalin puasanya, ada yang ditinggalin zakatnya, ada yang ditinggal dia punya janji belum terpenuhi, mungkin punya janji nggak terpenuhi, dulu pernah puasa ada bolong puasanya belum sempat dibayar, maka anak-anaknya yang soleh atau solehah kumpulin anak-anaknya, yuk fidyahkan emak baik. Gimana caranya? Kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, peragat umah papatnya. Sikit puasa pira? Sholat berapa? Satu sholat kita itu kan ukuran 3,5 kilo, 3 kilo itu urusannya. Sewaktu 3 kilo ketebusannya. Seki pirang waktu 5, jadi 15 kilo. Kali berapa tahun dia nggak sholat? 10 tahun itu pira pun. Waduh, peragat duit kita. Makanya ulama ada mazhab Hanafi, maka boleh pakai cara Imam Hanafi yang minjem emas dikelilingin tuh. Udah itu bahasanya diserahkan, terus diterima qabil tuh hadzal mal wa wahabtu ka hadzal mal tuh. Dengan ini ulama cuma mengatakan mudah-mudahan kebayar kabeh. Itu mudah-mudahan. Syukur-syukur kalau anaknya punya emas sendiri mah. Gitu. Menang waduh kita mah serem amat jadi anak ya. Soalnya pusing celuk dia ustad, celuk ustad, abah ustad gue diceluk kok. Perangan bah caranya pidiakin bah, wis kumpulakan bah ustad, wis seminggu kin orang apa. Seharusnya yang bagus bah sebelum dikubur, utang-utangnya dilunasin semua. Tuh sebelum dikubur suruhnya mah bah dipidiahin keliling konon. Ya jangan kelilingnya doang, mus wajah nuhun baik ke kerunya. Besir mah. Gara-gara kacau kota karangin ya. Aduh, udah ini mah keluarga saya nih mbak ya. Jangan hitung-hitung orang lain. Kan saya dari Cibeber ini. Ngotak bikin dari Cibeber kalau masuk belak galik ding bating. Ngotak baik sirah. Tuh. Atau dengan cara apa Pak? Dengan fidyah, udah itu disolatin hadiah tuh. Siapa yang berhak nyolatin hadiah? Ya anaknya maning. Kalau bisa yang imam itu anaknya. Kalau anak yang jadi imam kemudian doa, itu nggak ada tanda ngaling-ngaling, langsung kayak jalan tol dikabul sama Allah. Ya mudah-mudahan ya kita anaknya Ustaz sholat hadiah. Kalau bisa mau sholat hadiah, siapa yang nyolatin hadiah? Ya anaknya. Kalau anaknya nggak bisa, misalnya cuma satu doang yang bisa, ya nyuruh ya ustadz-ustadznya, ustadz tolong sholatkan hadiah, ditulis arahnya di amplop. Iki mah dina weruh kerok di model mengkene niki kadang-kadang. Kayaknya pengennya thank you. Dosa. Ditulis di kertas, Ustad. Sebab apa Pak? Nih dengerin nih, lu bukakan kursi rake. Bisa nyala bisa nih Ustad. Nih Pak, sebab orang yang sholat hadiah itu begitu pagi dikubur, habis maghrib sholatin hadiah sama anaknya atau siapapun yang nyolatin hadiah, maka Allah dulu bukakan gini kitab Nihayatul Jange ngotak sirah. Di dalam kitab Nuhjan ada keterangan begini Pak, begitu disolatin hadiah tuh malamnya Allah utus 1000 malaikat ke alam kuburnya Ibu Halijah. Menang sirah mengkenen mah. 1000 malaikat datang ke kuburannya, diutus oleh Allah, datang malaikat 1000 malaikat ke alam kuburnya, di dalam kuburnya Ibu Halijah. Kemudian yang 1000 malaikat itu satu malaikat menghibur buat si mayitnya, meluaskan kuburannya, menerangkan alam kuburnya. Itu satu malaikat dari 1000 setiap satu, begitu kerjaannya. Sampai kapan ini? Sampai datang hari kiamat. Apa enggak enak tuh Pak? Orang tua kita disolatin sama Ustadz, sholat hadiah itu pahalanya 1000 malaikat datang. Seneng gak anak yang begitu? Seneng. Rumukakan gorol. Ya maaf ini mah Bang, saya mau cuma nyampain doang saya mah. Apalagi kita kalau maaf, boleh nggak tiap hari? Ya boleh tiap hari sholat hadiah. Makanya di sini pentingnya majelis taklim, pentingnya nuntut ilmu tuh di situ Pak.
Di Sarah Sitin mah, di kitab Sarah Sitin mah, itu yang ngerjain dapat nilai pahala diangkat 40 derajat oleh Allah. Pahalanya. Makanya Pak, kalau sebetulnya kayak di majlis-majlis lain itu ada kewajiban, nggak ngatik disuruh, ninggal aja jamaahnya, siapapun orang tuanya, kita nggak ngatik disuruh, sholatin hadiah, karena sudah jadi kewajiban sebagai santri begitu. Pahalanya gede itu Pak. Kalau kita nggak bisa baca yasin di rumah malas, udah menyuruh ustaz tolong nih malam Jumat. Sebab ruh setiap malam Jumat itu datang ke rumah orang tua, ke rumah anaknya, ke rumahnya sendiri setiap malam Jumat. Sebab ada 5 tempat itu, salah satunya malam Jumat. Datang berdiri di atas pintu, mengkonong ko pengadeg. Oh, ngadeg. Barang nengok ding dohor dijual kacau. Sirik. Idol jerem bokek kurang ngajar anak itu kan. Yang baca seminggu ninggal idol. Ya Allah. Aja melotot lagi wedi mah. Jere sini geuring ngomong kenan. Siapa sih ngundang Ustad gua? Wis ngomong aja diundang maning ruwet jere kan. Terserah kita baru negara apa-apa. Salahin ngundang kita. Tuh. Jadi sholat hadiah itu Pak, bahkan Rasulullah ngomong gini, siapa orang yang dawam melaksanakan sholat hadiah tiap hari sholat hadiah terus, siapapun yang meninggal dunia sholat hadiah tanpa minta apa-apa, sholat hadiah, maka orang yang dawam melaksanakan sholat hadiah nanti kelak Allah nggak bakalan nyabut nyawanya sebelum Allah kasih kabar gembira tentang tempatnya di dalam surga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampura ya